kitab suci itu mutlak. Tapi ketika saya membaca kitab suci, atau para imam baca, atau siapapun baca, pembacaan dia tidak suci. Pemahaman dia tidak suci. Apakah di Cordova saat itu pergulatan pemikiran antara pengikut Aristotelian yang lain, yang pure barat, dengan pengikut Averroism ya, ini berpengaruh nggak terhadap pemikiran Averroes atau Ibnu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ribat, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di Nusantara, kita berjumpa kembali pada episode kali ini, tentunya dalam sebuah konten kegiatan yang kita beri nama dengan Kasaf, Kajian Akidah Filsafat. Tentunya sebelumnya, seperti biasa, sudah segianya kita memanjatkan segenap puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ribat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru kita Abuya Dr. Ar-Razi Hashim MA. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Dan semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Diberikan keberkahan dan kebahagiaan juga beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik sahabat, untuk episode kali ini lagi-lagi kami ingin sampaikan bahwa Kasaf ini akan lebih lengkap sahabat melihat, menonton, mendengarkan kalau dimulai dari episode 1, 2 dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena pembahasannya episode demi episode itu akan terus bersambung dan akan ada kaitan atau korelasi antara satu episode dengan episode selanjutnya. Oleh sebab itu, supaya dia sambung menyambung menjadi satu, maka tonton episode sebelumnya. Oke? Untuk episode kali ini, kita mengambil tema adalah Averroes, atau dengan bahasa bahasa Arab atau dalam dunia timur atau dunia Islamnya Ibn Rushd, dalam hal atau kritik atau versi Imam Al-Ghazali. Tetapi versus ya. Alhamdulillah, ini enaknya kalau bersama guru kita selalu, ketika kita tergelincir atau sesat, selalu langsung diluruskan. Jadi Averroes versus Al-Ghazali, tapi di dalam kitab Fathul Maqal. Fathul Maqal. Oke. Baik sahabat, tidak berpanjang kalam lagi. Saya yakin sahabat di ujung handphone atau ujung laptop sana sudah tidak sabar bagaimana ini. Karena perdebatan ini masa demi masa, waktu demi waktu, tidak habis untuk diperdebatkan. Mulai dari abad 13, 14 Masehi sampai beberapa kurun waktu terakhir ini, selalu ada pemikir-pemikir atau pengkaji-pengkaji memperdebatkan antara kritikan Ibn Rushd atau Averroes terhadap Al-Ghazali, dan begitu juga sebaliknya. Sebab itu, langsung saja kami persilakan kepada Abuya untuk memulai bahasan di episode ini. Silakan Buya. Mulai apa? Averroes versi Al-Ghazali. Versus. Oke. Versus Al-Ghazali dalam kitab Fathul Maqal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fassala al-haq wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fariq bainal haqqi wal batil. Amma ba'du. Baik, Buya Inya Mursal, kita ini sering didengarkan dulu ya waktu belajar filsafat bahwa Al-Ghazali itu dihajar habis-habisan oleh Averroes atau Ibn Rushd. Maka udah kita jadi kasih judul aja ya, Averroes versus Ghazali. Tapi ini belum tentu sebenarnya ya, karena mereka tidak pernah jumpa. Ghazali itu lahir wafat 505 Hijriah, sedangkan Ibn Rushd baru lahir 15 tahun setelahnya.
Artinya mereka tidak jumpa. Terus itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita melihat perbedaan di antara mereka dan hajar menghajar di antara mereka, kritik mengkritik dalam kitab mereka, sebenarnya ada kesamaan dari dua tokoh hebat ini. Pertama namanya. Nama Ghazali itu bukan Ghazali itu nisbat. Nama kunyahnya, julukannya Abu Hamid. Tapi nama kecilnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ibn Rushd namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad begitu. Bin Rushd. Seingat saya begitu ya. Jadi nama dia dan Ghazali itu mirip-mirip, yaitu nama Rasulullah SAW. Terus apa yang paling menarik, di zaman itu tidak ada internet, tidak ada Google, tidak ada email. Tapi dalam rentang waktu hanya 15 tahun, karya Ghazali sudah sampai di Andalus, di Eropa Barat. Dulu peradaban Eropa itu setelah hilang dari Yunani kuno, kemudian baru muncul lagi setelah Islam masuk ke Eropa Barat, yaitu Andalus. Artinya apa? Transformasi atau periwayatan, penukilan, dan penyebaran daripada karya Ghazali itu lebih cepat dari yang kita bayangkan hari ini. Karena di zaman itu tidak ada alat komunikasi seperti hari ini. Ya. Tidak ada Shopee untuk kita kirim-kirim kitab, tidak ada apalagi namanya untuk kirim kitab itu, Traveloka, Lazada. Nggak ada, itu barang nggak ada. Alat-alat itu nggak ada. Tapi kitabnya sampai ke Ibn Rushd. Dan jangan bayangkan kitab waktu itu murah. Sampai hari ini kitab masih mahal, tapi tidak mahal-mahal amat. Saya baru habis beli 3 dus besar-besar, itu nggak nyampe 20 juta. Didiskon 10 juta lebih. Dan diberi hadiah 1 dus. Ya. Tapi guru saya cerita, dulu kami mau beli kitab Ihya. Itu 2 sapi. 2 sapi, maksudnya 2 ekor sapi nih. Ya, 2 ekor sapi. Itu guru saya, dan dia kirim ke orang yang pulang haji. Tapi itu pun kirim hadiah dari orang lain. Dan Ibn Rushd jauh zaman itu sudah baca teks ini. Karena wajar, Ibn Rushd ini, kata dia, sejak awal aku berakal, nih, mundu ma kuntu aqilan, semenjak aku mulai berakal, itu ishtaghaltu bil kutub. Jadi dia selalu sibuk baca. Sampai-sampai di malam pertamanya dia masih baca kitab. Baca malam pertama nikah. Istrinya marah. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan bahwa dia itu sibuk asik memacari kitabnya. Dan lupa bercengkrama dengan istrinya, sampai istrinya buang kitabnya, dan dia kemudian tersinggung, dan dia katakan, kamu pulang. Ya, semenjak hari ini aku ceraikan kamu. Jadi dia lebih mendahulukan cintanya kepada ilmu, tapi simbolnya adalah kitab. Sedangkan istrinya melihat, dia cemburu dengan lembaran itu. Dia lupa bahwa di kitab itu ada satu spirit, yaitu ilmu, knowledge. Seandainya istri paham, kan dia nggak perlu dicemburu dengan kitab, kan? Nggak perlu dibakar kitabnya, nggak perlu dibuang kitabnya. Ibn Rushd yang seperti itu, wajar kalau kita kemudian bisa mengenal dia setelah, ini berapa abad dia meninggal nih? Umurnya berapa tahun meninggal? 72 tahun dari 520 sampai 595. Berarti 595. Dan nama dia masih kita sebut hari ini 1446 Hijriah. 2024. Itu luar biasa sekali. Ini saya mau nanya nih, tanya ringan nih, Buya Inyi Mursal nih. Kalau antum wafat hari ini berapa hari lagi disebut orang? Ya, paling lama seminggu. Seminggu atau 40 hari. Karena asuh aja kan. Orang asuh aja 40 hari kan. Atau kalau agak kiai-kiai dikit ya 100 hari. Gitu. Untuk lah. Ya, selamat jadi ahli bid'ah. Tapi Ibn Rushd tidak pernah dirayakan hari ke-7, diperingati haulnya. Tapi karya-karya dia, itulah haulnya dia. Sebagaimana dia ingin suka seperti itu di masa hidupnya. Jadi dia sebagaimana mengenal orang lain lewat kitab, dia pun dikenal dengan kitab. Ya, terus
kamatasna, kan ada teks begitu ya, petatah ini bukan hadis. Kamu akan diperlakukan seperti kamu melakukan orang lain. Dia memperlakukan ulama itu dengan membaca teks lalu menulis, maka dia membaca dan menulis. Mungkin kita akan melihat itu pada ya Buya-Buya ini nanti, Buya Aldomi punya buku, Buya Yunal, Buya Asfi, ya kan? Insya Allah. Kita tunggu juga Buya Inyi Mursal punya buku. Oke. Nah ini saya lagi buka kitab Faslul Maqal. Faslul Maqal berarti pemisah kata atau penjelas kata. Fima bainal hikmati wa syariah minal ittisal. Yang menjelaskan hubungan antara filsafat dan syariat. Dan dia menyebut filsafat di sini yaitu al-hikmah. Nah, silakan nanti teman-teman membaca juga kalau dan ini sudah ada terjemahannya. Kalau yang para kiai, gus, para ustadz dan santri silakan baca langsung dan itu lebih seru ya. Kitab ini kecil, tipis dan saya masih ingat saya bacanya tahun 2004. Saya baca 2004. 20 tahun yang lalu. Ya, dan ini seakan dia setara dengan kitab Ghazali judulnya Faisalut Tafriqah. Faisalut Tafriqah itu kritik Ghazali kepada kawan-kawan dia sesama Asy'ariyah atau ahli-ahli fiqih yang sangat fanatis lalu mengkafirkan orang yang berbeda faham atau mengembangkan knowledge baru. Ya. Lalu Ghazali menggiring mereka supaya memahami bahwa apapun yang mereka yakini sebenarnya bukan dibangun dengan dalil pasti, dalil qat'i. Bukan dengan dalil konstan kalau hari ini di dunia eksak. Tapi dia dibangun dengan dalil zanni. Perspektif yang kuat berdasarkan pengujian yang pengujian ini bisa ketika diuji lagi ternyata dia tidak seperti yang diuji sebelumnya. Akhirnya Ghazali mengatakan kebenaran yang diyakini oleh Asy'ari ternyata bisa jadi itu berbeda dengan Maturidi. Bahkan sesama antara Asy'ari dengan muridnya sudah beda. Antara Asy'ari dengan murid dari muridnya misalnya kayak Al-Baqillani ya. Itu akan ada perbedaan beberapa takbir-takbir dan bahkan bainahuma mukhalafah, jadi ada terjadi kontradiksi dan itu biasa aja. Apakah standar kekufuran kesesatan seseorang itu karena dia menyalahi tokoh atau karena dia menyalahi usul syariah, perkara-perkara syariah. Makanya di sini Ibn Rushd menggiring pembacanya. Jadi lafaz pertamanya kalimatnya langsung dia menyebutkan tujuan teks ini adalah an-nafhas ala jihati nazar syar'i, jadi mengeksplorasi secara syar'i apakah hukum mempelajari filsafat, ilmu mantik. Namun, nah ini penggiringan dia sangat keren sekali. Dia mengatakan dia nggak bilang langsung boleh tidak boleh, tapi kalimatnya mubah boleh, haram atau makmurun bih. Atau malah diperintahin, ya, bin nadab, bahwa itu dianjurkan, atau bahkan wajib. Jadi dia menggunakan terminologi yang digunakan Ghazali, istilah-istilah yang digunakan Ghazali, 5 istilah, bahwa tiada satu objek pun melainkan berlaku padanya 5 hukum. Gitu. Sholat wajib nggak? Tapi bisa haram. Betul nggak? Dia bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, ya mandub. Bisa, jadi dia bergerak pada 5 hukum itu. Maka jika filsafat ilmu mantik itu sesuatu yang ada, pasti dia berlaku hukum syariat padanya. Oleh karenanya Dr. Muhammad Imarah memberi judul fasal ini. Ini kalau baca kitab dalam ilmu filologi ada sudut sikut. Biasanya itu digunakan filolog untuk judul tambahan. Tapi kalau belajar filologi begitu ya. Judul dia apa yang dikasih? Hukmu dirasatil falsafah. Hukum secara syariat mempelajari filsafat. Lalu jawabannya sederhana sekali. Sebenarnya 2 paragraf setelah ini sudah cukup. Sudah tuntas sampai terakhir.
Kata Ibn Rushd, Averroes, ketika rame-rame orang bahas mengharamkan filsafat, membahas filsafat itu sesederhana Anda belajar kedokteran, ilmu fisika, biologi, membahas alam semesta. Filsafat itu berkaitan dengan itu semua. Maka mempelajari semua alam ini, hukumnya ya begitu juga di filsafat gitu. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Tapi kenapa ketika diistilahkan filsafat jadi aneh? Nah, maka dia mengatakan belajar filsafat itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi dianjurkan. Ya, jadi dia udah kasih bocoran dulu bahwa manusia itu 3 jenis. Ini bocorannya kitab ini. Pertama, orang yang menerima kebenaran dengan doktrin atau dengan dialektika kalau khitobiah itu apa terjemahannya? Khitobiah, jadi perintah doktrin lah. Doktrin, ya. Atau wa'ziyah. Wa'ziyah itu narasi-narasi yang menyentuh kolbu. Ya, itu kelompok pertama. Yang kedua, ada kelompok yang dia hanya menerima kebenaran itu berdasarkan jadali. Mesti debat dulu. Ya, ini nggak tahu nih. Yang ngikutin programnya Inye Mursal ini orang yang kedua barangkali yang paling banyak. Jadi mereka itu kalau nggak debat dulu nggak seru gitu. Dan kebanyakan orang ngerasa kalau di debat udah ilmiah, padahal belum tentu. Orang pinter debat itu belum tentu sampai level ketiga. Dan ini kata Ibn Rushd, Averroes, ada yang ketiga yaitu orang-orang yang hidupnya dibangun dengan burhani. Jadi kebenaran yang diterima itu mesti burhani. Apa arti burhani? Orang yang membangun kebenaran dalam dirinya mesti melalui pembuktian dalil. Baik dalil akli, disebut kias akli. Ada juga kias syar'i. Apa beda kias akli dan syar'i? Kalau kias akli itu sederhana. Kalau rumah yang kecil itu ada yang buat, ada yang ciptain. Masa alam sebesar ini tidak ada yang buat gitu. Itu kias akli. Setiap yang mewujud mesti bertempat. Nah, manusia mewujud, maka dia pasti bertempat. Tapi ternyata ini ada kelemahan dalam kias akli ini. Maka nanti ada teori namanya mantik. Karena Allah juga mewujud, tapi Allah tidak butuh tempat. Nah, di sini nanti Ibnu Taimiyah agak janggal memahami mantik karena dia mengharamkan mantik, akhirnya terjebak mengatakan setiap yang wujud ada, Allah itu wujud, maka dia mesti setiap yang wujud itu bertempat. Setiap yang wujud bertempat, Allah itu wujud, maka Allah mesti bertempat. Jadi Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik tapi dia pakai dan itu keliru gitu ya. Terus ada kias syar'i. Kias syar'i itu contoh di zaman Nabi ada narkoba nggak? Obat terlarang atau dadah kalau kata orang Malaysia. Ada nggak di zaman Nabi? Kalau narkoba dalam makna sekarang kayaknya enggak. Nggak ada kan? Yang ada di zaman Nabi apa? Khamar paling. Khamar itu cair atau madi, benda padat? Cair. Maka kalau kita ngikutin zahir syariat, asap ganja nggak haram. Ya kan? Iya. Gawat toh? Bubuk-bubuk dari narkoba nggak haram. Maka ini nggak bisa dibiarkan. Ulama kita kemudian ngecek, mesti ada penghubungnya nih. Disebut kias fiqhi. Kias secara fikih. Dan metodenya bersama dengan kias-kias dalam ilmu mantik filsafat. Bukan sama lagi. Ternyata sekarang sudah ada bukunya, sudah ada disertasinya. Bahwa hukum Islam itu meminjam beberapa dialektika mantikiyah Aristoteles. Dan itu tidak aneh. Ya. Maka barulah walaupun benda ini tidak cair, tapi dia memabukkan, menghilangkan akal, maka dia haram. Tapi gimana kalau cinta memabukkan ya? Haram nggak dia? Memabukkan kayaknya iya. Tapi kan dia beda dengan yang tadi. Dia tidak menghilangkan akal. Oke, justru bikin nekat akalnya ya. Terus apa kata Ibn Rushd?
dalil berfilsafat itu sederhana. Itu sama dengan dalil berilmu kalam, dalil berfikih. Itu dalilnya apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Sering dengar kan kalau lagi Jumatan. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambil itibarlah, pelajarilah wahai orang-orang yang punya pandangan. Nah, itu yang sering kita baca di surah Al-Hasyr ya, ayat 2 itu. Dan dia juga menyebutkan misalnya ayat lain surah Al-Araf, afalam yang zuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Surat Al-Araf ya 185. Dan itu perintah untuk membangun ilmu eksak. Nah, maka fisika gitu ya. Ilmu fisika, biologi, kimia, bagi Ibn Rushd, ayat-ayat ini siapa yang mengatakan bahwa ini dalil untuk berfikih? Itu ijtihad ulama bukan? Boleh nggak Buya Inye Mursal berijtihad bahwa itu dalil untuk bermantik filsafat? Boleh nggak? Setara itu boleh-boleh dua-dua aja. Oke. Nah, maka ada satu hal yang belum saya sebutkan. Averroes Ibn Rushd ini, dia belajar ilmu filsafat baik yang murni dan terapan. Filsafat murni dia belajar kepada Ibn Tufail. Ibn Tufail pengikut Ghazali. Jadi dia mengenal seorang Ghazali itu dari gurunya namanya Ibn Tufail. Ibn Tufail kan punya buku juga tentang filsafat. Kita punya beberapa karya dia. Dan ini muridnya Al-Ghazali, Bu? Dia besar kemungkinan dia berguru, tapi karena tidak ada foto kan, nggak ada WA, nggak ada Facebook. Cuma dilihat dari hasil orang membaca karya dia, akidahnya mirip sekali dengan Ghazali. Atau paling nggak terpengaruh dengan pemikiran Al-Ghazali zaman itu? Besar kemungkinan. Lewat pintu dia lah barangkali filsafat Ghazali masuk ke Andalus. Ibn Rushd ini ternyata tidak lebih terbuka dari Ghazali dalam bab ini. Jadi Ibn Rushd ini belajar filsafat dan dia menjaga apa yang disebut Aristo sebagai pemimpin Masyaiyah. Masyaiyah ini filsafat peripatetik, bahwa filsafat itu bukan konsumsi publik. Bahwa filsafat itu mesti konsumsi khawas, orang-orang tertentu. Yaitu kelompok yang ketiga tadi. Kelompok Ahlul Burhan. Bukan kelompok kedua, bukan kelompok ketiga, bukan kelompok pertama. Kelompok pertama tadi orang awam, publik. Yang kedua, orang-orang yang suka berdebat, jadali. Yang ketiga, itu kelompok-kelompok yang Ahlul Nazar, ya, orang-orang yang bisa berpikir dan ahli burhan. Maksud saya apa? Ibn Rushd itu dia memang seorang filosof yang murni dan juga praktisi sekaligus, dan dia mempelajari ilmu kedokteran juga kepada Abu Ja'far ya, dari Andalus, dan dia ngobatin orang. Dia ngobatin orang. Seorang dokter kalau salah. Dia seorang dokter. Tapi ada kritik dari beberapa ilmuwan, termasuk kita juga ngeritik dia. Kan dia biasa ngeritik orang ya, dikritik juga apa? Bahwa dia membela dan membaca Aristo bukan langsung dari buku-buku Yunani. Ini plus minus. Dia membacanya dari terjemahan-terjemahan yang diproduksi oleh Al-Farabi, Al-Kindi, dan grup-grup itulah yang di abad kedua, ketiga. Itulah kemudian dia baca. Maka semua karya-karya falsafahnya Aristo yang sudah diarabkan, lalu dia baca, dia jadi komentator. Jadi Ibn Rushd itu tidak pernah dan belum pernah menjadi filosof yang berdiri sendiri sebenarnya. Dia masih dalam kerangka orang yang membela Aristo. Pemikiran Aristo. Orang yang membela Farabi, orang yang membela Ibn Sina. Yang agak sedikit, bukan sedikit, yang lebih banyak ori itu justru Avicenna, Ibn Sina. Nanti next kita bahas Ibn Sina agak mundur lagi. Insya Allah. Tapi harus cariin kitab itu. Saya kan sudah punya. Asy-Syifa bagian pertama Ilahiyat. Itu keren sekali. Nah, next. Jadi Ibn Rushd dia belajar matematika. Ya. Apa kata dia di sini? Kita kalau bicara hal-hal yang dibicarakan oleh orang-orang khawas, orang-orang yang
yang spesialis, kita bicarakan di kalangan awam, kita akan disebut orang gila. Atau di fatwa sesat, di fatwa bunuh. Ternyata Ibn Rushd itu pernah difatwakan sesat di zamannya. Oh. Ya, dia pernah. Maksudnya semasa hidupnya. Ya, dan bukunya dibakar kecuali buku dia tentang kedokteran. Makanya saya tadi nyebutin buku kedokteran, kedokteran, arsitek, dan ilmu membaca astronomi. Karena itu diperlukan di negara. Jadi negara memfatwakan bahwa karya dia haram dibaca, kecuali 3 yang tadi. Ya, 3 itu. Artinya apa? Ibn Rushd ini juga merasakan efek barangkali fatwa Ghazali itu. Maka dia nulis Fathul Maqal. Jadi dia merasa gue korban nih gitu. Korban fatwa orang yang tadinya dia senang, yaitu Ghazali. Maka dia nulis Fathul Maqal untuk mengimbangi pengaruh Faisalut Tafriqah ataupun kitab Al-Munqiz Minad Dhalal dan Tahafut. Dan dia sebut di sini kitab Tahafut. Jadi kitab Fathul Maqal dia nyebut Tahafut, nyebut Ghazali dan gurunya Juwaini. Namun dia menyebut mereka bukan negatif semua. Bagi dia meletakkan Ghazali dan Juwaini itu sebagai level ketiga, tapi yang membahasakan filsafat secara vulgar tanpa dibungkus kepada orang awam. Jadi kitab Tahafut itu bagi Ibn Rushd ini nggak pantas dibuka secara awam, ya, karena dia tidak dibungkus, dia masih telanjang, belum dibungkus dengan dalil-dalil syar'i, belum dibungkus dengan dialektika fuqaha, mutakallimin. Jadi bagi Ibn Rushd, Ghazali itu kana filosofan ma'al filsuf. Dia itu seorang filosof jika ngobrol dengan filosof. Jadi dia ngakuin nih. Kana mutakalliman ma'ahlil kalam. Dia ini seorang ahli kalam, teolog ketika ngobrol dengan para teolog. Dan yang paling saya kaget, wa kana sufyan ma'a ahli tasawuf. Dia ini sufi kalau udah ngobrol dengan ahli intuisi. Jadi Ibn Rushd mengaku itu. Jadi yang dia persoalkan apa? Anda Ghazali, asbab Anda ini, saya kena fatwa nih gitu, kira-kira gitu ya. Karena Anda memfatwakan sesuatu yang sifatnya khawas untuk publik. Akhirnya publik tidak paham. Tapi Ghazali memang tidak pernah kena korban karena dia membungkus semua yang aneh itu menurut dia di masa hidupnya. Kan dia nggak pernah diusir. Ada teks? Al-Ghazali? Nggak pernah. Nggak ada yang berani mengkafirkan dia. Karena kaidah pengkafiran dia yang buat. Ada kitab judulnya Fadha'ih al-Batiniyah, di situ dia menyebutkan kayak takfir dan itu perlu bagi komisi fatwa MUI, lembaga pengajian MUI itu perlu baca itu. Supaya nggak sembarangan mengkafirkan. Dan nggak semua fatwa kafir. Ya, dan kitab ini. Jadi seorang pengkaji dan seorang mufti seperti beliau ini wajib baca kitab-kitab seperti ini. Faisalut Tafriqah, Fathul Maqal. Supaya tidak memfatwakan sesuatu yang tidak perlu difatwakan gitu. Ya. Lalu apa kata dia? Seorang Ghazali ketika mengharamkan filsafat dari 20 tema dan lalu dia mengharamkan berapa? Masih ingat? 3 ya. Ini saya dikit lupa nih. Satu apa? Akal. Qidamul alam qadim. Keberadaan alam. Terus yang kedua? Akal. Dalam filsafat. Ketiga baru tentang ini dia. Ilmu Allah juz'i. Ya, juz'i. Ketiga? Kematian. Kebangkitan. Bahwa itu dengan media yang lain. Itu dia bahas di sini. Dia membahas itu di sini. Dan saya sekali baca dulu 2004, kemudian kita baca lagi 2000 berikutnya, dan sampai sekarang pun saya masih sering baca. Dia berhasil melonggarkan urat-urat pengkafiran di otak saya, di kepala saya, di badan saya. Jadi setelah membaca buku ini, oh iya juga ya. Jadi kata Ibn Rushd, dia meminjam istilahnya Ghazali dari kitab Munqiz Minad Dhalal dan Faisalut Tafriqah. Apa kata Ibn Rushd?
bukankah persoalan ini itu masuk kepada persoalan ijtihadi? Coba pertanyaannya ini. Ghazali menyimpulkan bahwa 3 dari 20 tema filsafat, topik filsafat, itu kufur. Itu dari Quran atau ijtihad Ghazali? Yang mana? Kalau menurut Ibn Rus, ijtihadnya Ijtihad Ghazali. Ghazali. Maka al-ijtihad la yunqad bil ijtihad. Dalam usul fikih. Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Maka ketika Ghazali punya persepsi nih, contoh, dia mengatakan bahwa Farabi Ibn Sina mengikuti Aristo, Allah hanya mengetahui alam secara universal, kuli tapi tidak juz'i, tidak secara partikular. Jadi kejadian rigid di alamnya Allah nggak tahu. Jangan-jangan kata Ibn Rus, Ghazali salah paham. Apa yang dimaksud oleh Ibn Sina itu bukan yang dimaksud oleh Ghazali. Ghazali, ya. Ini contoh nih, kata Ghazali, Allah itu menurut filsafat peripatetik hanya mengetahui sesuatu secara kuliat, tidak mengerti secara. Kalau begitu ya kafir dong. Kata Ghazali. Kira-kira Ibn Sina mungkin nggak berpikir begitu, dan dia hafal Quran? Sepertinya enggak. Ya, mungkin. Abu Nasr al-Farabi, mungkin nggak? Nggak mungkin. Abu Nasr ini kan jomblo, tapi dia disebut Abu juga. Ya, filosof jomblo. Ibn Sina, kata Ibn Rus ini, menyebutkan bahwa Allah mengetahui yang kuli, nggak begitu maksudnya. Pengetahuan Allah itu qadim. Kejadian yang sekarang itu yang baru, hadis ini, dia juz'i. Pengetahuan Allah itu qadim, kulli. Ketika Allah mengetahui sesuatu, dia mengetahui bi ilmihil qadim, dengan ilmunya yang qadim, azali. Apakah ilmu ini yang qadim azali ini dia bergantung dengan pengetahuan yang juz'i, yang baru? Kan tidak. Itu yang dimaksud oleh Ibn Sina. Jika ada perubahan, dan mursal tadi di rumah, sekarang di sini. Saya tadi di kamar sebelah, orang sebelah, lalu di sini. Apa pengetahuan qadim Allah berubah? Tidak. Maka yang dimaksud Ibn Sina itu kata Ibn Rus ini. Di sini kekeliruan Ghazali, kata dia. Nanti Buya Mursal ini boleh punya penjelasan sendiri yang beda dengan Ibn Rus. Cuma mungkin saya nggak percaya. Saya lebih percaya sama Hafiz. Ibn Sina itu ingin menegaskan pengetahuan Allah itu bukan sesuatu yang berubah-ubah seperti pengetahuan makhluk. Pengetahuan dia qadim, konstan, sabit, flat, begitu deh. Ya, karena dia sudah mencakup. Tetap. Ya. Bukan berarti dia tidak mengetahui yang enggak. Apa kata dia? Ta'ala Allah uluwan kabir, kata Ibn Rus. Oh, baru kita kemudian paham bahwa ini kesadaran pribadi ya. Boleh, silakan kalau mau diambil juga boleh, nggak diambil juga nggak apa-apa. Sehebat-hebat Ghazali berjuang untuk merumuskan kaidah takfir, kaidah ini kafir, tidak. Ternyata itu hanya sebuah usaha dan belum tentu benar. Ya. Jadi jangan-jangan yang kita fatwakan selama ini itu benar, itu belum tentu benar juga. Yang kita katakan ini tidak boleh, ini belum tentu juga tidak boleh. Jadi Ibn Rus ini berjasa satu hal ya, mengangkat atau mencabut pengetahuan otoritas mutlak yang diklaim oleh tokoh-tokoh agama. Jadi kebenaran mutlak itu hanya milik Tuhan. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Kitab suci itu mutlak. Tapi ketika saya membaca kitab suci, atau para imam baca, atau siapapun baca, pembacaan dia tidak suci. Pemahaman dia tidak suci. Maka kita harus siap dikritik di situ. Kita harus siap dikoreksi di situ. Dan Ibn Rus, dia siap. Nah, ini yang kita lihat. Ala kulli hal,
knowledge itu berkembang terus. Seandainya Ghazali hidup, mungkin dia bantah lagi Ibn Rushd. Mungkin dia bilang, lo yang salah, gue nggak gitu. Bisa jadi paham. begitu. Ente salah paham. Iya. Akhirnya Dr. Sulaiman Dunia di Mesir dia ngomong gitu. Jangan-jangan ini bukan filsafat versus syariat. Ini hanyalah pemikiran Ibn Rushd tentang filsafat berbeda dengan pemikiran Ghazali tentang syariat. Oh iya. Jadi dia hanya, maka ke judul kita, topik kita bukan filsafat versus syariat, Iya. tapi Averroes versus Al-Ghazali. Ghazali. Baik Bu ya. Oh ini lumayan, episode ini kayaknya menarik nih. Dan tanpa terasa hampir 40 menit ya. Keren nih episode kali ini. Averroes atau Ibn Rushd ini ternyata, bukan ternyata, kelahiran beliau ini kan diklaim sebagai membangkitkan pemikiran-pemikiran Aristoteles yang waktu itu di Cordoba telah mulai, atau di Andalus telah mulai meredup, bahkan telah mulai dilupakan. Nah, lahirlah beliau ini. Enggak, itu enggak pas. Orang melupakan Ibn Tufail, Ibn Bajjah sebelum dia? Oh, berarti di saat itu pemikiran Aristoteles tetap Ibn Tufail kan seorang peripatetik. Oke. Orang-orang itu ya kawai semua mereka. Jadi mungkin Anda tidak tahu itu gitu masalahnya. Bahwa sebelum dia tidak ada yang terputus. Mereka jalan terus, muttasil, kontinu terus. Namun memang yang mau berpolemik tidak banyak. Jadi polemik ini muncul bukan karena filosofnya sendiri, tapi jika dia beririsan dengan teolog, ahli fikih, baru kemudian jadi seru. Jadi yang tepat itu bahasanya. Mohon maaf ini Buya Mursal ini. Al-Ghazali ataupun Ibn Rushd berhasil memviralkan, ya, apakah disebut perseteruan atau perkawinan antara filsafat dan agama. Itu yang lebih tepat. Bukan dia menghidupkan filsafat peripatetik yang sudah lama mati, enggak. Dia justru mempertahankan yang lama dari guru-gurunya, lalu membuatnya menjadi ramai sedikit dengan mencari lawan yang sepadan, yang oke. Jadi kita ini kalau nulis disertasi, teman ngobrolnya, jurnalnya harus yang berkelas, jangan jurnal-jurnal nggak berkelas. Ya, supaya kalau ingin didengar gitu, kalau punya gagasan kita, dan harus siap. Kalau punya gagasan, mesti ada pro kontra. Karena Ghazali itu bawa gagasan yang luar biasa. Dia kontras dengan orang-orang peripatetik yang lain. Jangan lupa, Ghazali itu juga seorang masyai'in, peripatetik. Dia masih penganut ajaran Aristo, tapi dia bilang, saya tidak mau taklid buta dengan Aristo. Ibn Rushd justru boleh saya sebut post Ghazali. Dia sebenarnya tidak keluar dari lingkaran Ghazali. Yang dibawa kan semangat Ghazali semua. Bahwa Ghazali ketika dikafirkan orang, karena dia berbeda dalam persoalan tingkat tertentu dengan Asy'ari, tapi dia tidak sampai diusir seperti atau dibakar bukunya di masa hidupnya. Baru setelah masa dia meninggal baru diperlakukan begitu. Ghazali kemudian menggiring orang bahwa semua pandangan para imam itu hanyalah zonni, dia hanya perspektif, bukan sesuatu yang qat'i, yang absolut. Dan dia berhasil. Produknya adalah Ibn Rushd. Produknya Ibn Rushd. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin berbeda kali Bu ya. Ibn Rushd hidup dalam lingkungan kerajaan, kemudian apa yang secara umum mungkin. Emang begitu? Ya, dari beberapa ini ya. Ghazali itu penasehat Perdana Menteri. Dia kayak sekarang nih, konseptor, kalau di Indonesia kayak konseptor Lemhanas. Dia punya buku khusus tentang Al-Ghazali. Iya, benar. buku leadership. Enggak, maksudnya pertanyaan begini. Dia Ibn Rushd ini juga dikritik oleh pemikir-pemikir Barat seperti Thomas Aquinas misalnya tentang Thomas Aquinas ya. Tentang gereja ya kalau nggak salah. Pemikiran Ibn Rushd ini. Ya.
maksudnya apakah di Cordova saat itu pergulatan pemikiran antara pengikut Aristotelian yang lain, yang pure Barat, dengan pengikut Averroism ya, pengikut-pengikut ini berpengaruh nggak terhadap pemikiran Averroes atau Ibn sendiri? Pasti, tapi jangan terlalu berpikir, mohon maaf ya, Barat saat itu sedang masa kegelapan, apa istilahnya? Dark Age ya. Ya. Sebenarnya nggak gelap. Istilah itu kan dimunculkan oleh orang-orang, nggak tahu apakah orang-orang gereja atau filsafat-filsafat yang mereka pragmatisme, atau saya belum memperhatikan itu. Tapi para historian menyebut begitu, itu Dark Age. Padahal itu tidak Dark Age. Justru Barat saat itu sedang gemilang dengan filsafat seperti Averroes. Saya mau tanya nih, filsafat itu ada agamanya nggak? Enggak. Enggak ya? Waduh, ngeri kali. Emang nggak ada filsafat agamanya? Oke. Kalau anggap saja kita terima dulu nih Buya Mursal nih. Kalau filsafat nggak ada agamanya, berarti kayak kedokteran. Kan kedokteran itu produk filsafat. Saya sakit. Anggap Buya Mursal ini seorang non-muslim. Kalau saya berobat, apakah saya jadi ganti agama? Kalau saya ngikutin hasil diagnosanya, advice tentang pengobatannya, saya karena nggak ada agamanya. Kan saya kalau berobat kan nggak nanya dulu, Pak dokter muslim ya? Enggak perlu. Atau mengobatin kamu ini nggak, kamu Kristen nggak? Kan nggak gitu kan? Karena dia nggak ada agamanya. Karena ilmu Allah itu tidak terlibat dengan klaim-klaim manusia ini. Oleh karena itu, filsafat yang dibawa oleh, yang dikembangkan oleh kayak Ibn Tufel, Ibn Bajjah, sampai Ibn Rus, itu sangat netral sekali. Harusnya Barat berbangga. Dan saya rasa mereka berbangga sebenarnya ini. Ya, jadi tidak ada dark age di mereka. Itu hanya pindah aja dari mana ke mana gitu. Oke, ya. Oke. Sahabat, ini kayaknya paling spektakuler nih episode kali ini. Hampir 40 menit ya kalau dalam catatan kami. Ya, mungkin episode selanjutnya masih dalam tema ini, kita akan lebih dalam tentang apa yang beliau jelaskan tadi, tentang alam, tentang ilmu Allah, tentang kebangkitan manusia itu seperti apa. Namun di episode kali ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan episode selanjutnya tidak menunggu lama, sahabat Ribat. Akan kita sambung kajian yang menarik ini, dan tentunya yang bikin pusing, terutama saya yang kali ini sangat pusing karena beliau buka kitab soalnya. Oke, sahabat Ribat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di running text nanti atau di pojok sebelah kiri atau sebelah kanan ada pembangunan surau Ribat yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Silahkan berikan wakaf atau apapun namanya terbaik dari sahabat dimanapun berada untuk segera terlaksananya pembangunan surau Ribat ini tahap 2. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita selalu belajar dan paham itu adalah anugerah dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui
program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.